Nah, saya ingin mengulang sedikit tentang apa yang berkaitan dengan isi dari tabel 71 ya untuk konveksi bebas. Jadi tolong, ini adalah tabel yang disusun berdasarkan data empiris ya, data empiris. Jadi nanti data empiris yang diambil dari beberapa ini referensi ya, referensi. Nah, jadi tolong nanti kalau misalnya nanti ada kasus eh, perpindahan panas konveksi bebas ya, konveksi bebas, misalkan konveksi bebas dari plat vertikal ya. Nah, persamaan empiris bilangan Nusselt, persamaan empiris bilangan Nusselt. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Suara saya jelas nggak nih? Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga saja stabil ya. Ya, gitu. Baik. Jadi, terus saya ulangi lagi ya. Jadi, tabel ini ya tabel ini disusun dibuat berdasarkan data data empiris ya. Data empiris yang data empiris yang didapat dari beberapa referensi ya, referensi. Nah, jadi misalkan kalau Anda menjumpai kasus perpindahan panas konveksi bebas ya, artinya baik geometri maupun fluida di sekitarnya itu dalam keadaan diam. Tadi kalau misalkan ada poros deh ya, poros vertikal, misalkan silinder itu apa deh? Jadi poros vertikal itu masuk ke silinder ya, dan porosnya berputar deh ya. Kalau poros berputar, porosnya misalkan temperaturnya lebih tinggi dari udaranya diam ya. Itu kira-kira kasusnya konveksi apa ya? Nah, hati-hati itu, hati-hati ya, hati-hati ya. Tadi kan porosnya berputar ya, hati-hati itu nanti itu ada batasan. Kalau porosnya baik poros horizontal maupun porosnya baik poros pada posisi vertikal maupun pada posisi horizontal berputar ya, itu hati-hati ya. Nanti kalau makin tinggi putarannya, malah itu bisa didekati konveksi paksa ya. Hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati aja. Nah, di sini belum dibahas. Nanti itu hati-hati ya. Pada putaran tertentu, pada putaran yang rendah ya, itu ada gabungan, ada konveksi paksa dan konveksi bebas ya. Baik ya. Nah, poros itu biasanya putaran tinggi itu berapa? Mungkin di atas 500 ya. Pokoknya putaran yang tidak bisa dihitung dengan secara ini kasat mata ya. Kalau ada putaran 200 RPM masih bisa dihitung nggak dengan mata terbuka? Nggak bisa, Kira, Pak. Kalau 200 RPM, 200 200 putaran per menit. Nggak bisa, Ya, Pak. ya itu patokannya ya, patokannya. Ya, baik. Nah, jadi kalau ada kasus perpindahan panas konveksi bebas dari plat vertikal atau dari bidang dinding ya, itu dinding, misalkan dinding tembok vertikal ke udara, itu termasuk ini ya, geometri yang ini atau silinder vertikal ya. Jadi nanti mencari konstanta C dan M-nya itu berdasarkan nilai perkalian Grashof dan Prandtl ya.
yang dihitung atau sifat-sifatnya dihitung menggunakan temperatur film ya ini. Contohnya misalkan dari hasil perhitungan diperoleh Grashof kali Prandtlnya misalkan 10 pangkat 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 6. Nah, Anda lihat di sini kalau 10 pangkat 6 berada di Grashof Prandtl yang mana? Yang ini ya. 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat berapa? D, 9. Maka C-nya berapa, Dek? 59 dan M-nya 1/4. 4. Tolong deh, jadi Holman juga deh, Holman juga mengumpulkan dari berbagai referensi. Nah, Holman, buku ini kan dikarang oleh Holman. Holman juga menulis buku berdasarkan referensi. Nah, ini Holman itu menggunakan referensi nomor 4. Ada tuh ya di belakang tuh ya di halaman terakhir, di bagian terakhir dari bab 7 itu ada daftar pustakanya atau referensinya ya, itu aja ya. Baik. Ya, kalau untuk bidang untuk vertical plane dan silinder ya, itu dan silinder horizontal saya kira jelas. Nah, nanti mungkin yang ini nih yang mungkin yang bisa bisa membingungkan ya. Ya, halo. Dek, kalau misalnya ini deh ya, misalkan ada plat posisinya horizontal, Dek. Misalkan ya, ada plat posisinya horizontal ya. Misalkan itu plat itu ditempatkan di udara ya, udara atmosfer ya. Baik bagian atasnya digantung secara vertikal ya. Nah, bagian bawah dan atas itu berarti apa? Itu berarti ada udara ya, udara atmosfer. Misalkan temperatur platnya misalkan 40 derajat Celcius ya misalkan ya, temperatur permukaan platnya baik atas maupun bawah 40 derajat Celcius ya, dan temperatur udara atmosfer sekitar plat misalkan 30 derajat Celcius ya, dan udaranya diam ya. Nah, kira-kira untuk menghitung perpindahan panas konveksi bebas dari permukaan atas ke udara pakai kasus yang mana ya? Kasus yang mana nih coba? Ya, yang mana tadi perpindahan panas dari permukaan plat ke udara, dari permukaan atas plat ke udara, pakai kasus yang mana ya? Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Pak. Nah, tadi kan misalkan ada plat ya, posisinya misal platnya digantung dalam posisi ini horizontal platnya. Temperatur permukaan plat baik atas maupun bawah 50 derajat Celcius ya. Terus plat ini ditempatkan di udara atmosfer yang temperaturnya 30 derajat Celcius. Nah, untuk mencari perpindahan panas, untuk mencari bilangan Nusseltnya atau HC-nya itu pakai geometri yang mana coba? Ini kan geometri kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, pakai yang mana coba? Halo? Pakai geometri yang mana ya? Halo? Nomor 1, Pak. 3/4. Vertikal, Pak. 3/4. Enggak, horizontal itunya, platnya. Berarti pakai apa? Kasus permukaan 345. Iya, 34 ya. Jadi bisa 3, bisa 4 ya. Ya, Pak. Kalau 3 itu apa? Permukaan panas ya, menghadap ke atas kan ya? Ya. Jadi ini permukaan plat panas menghadap ke atas kan? Artinya ya berarti bisa 3, bisa 4 ya. Ya, Pak. Ya. Nah, tergantung apa deh? Tergantung Besar. Bilangan perkalian Grashof dan Prandtl ya. Dia apa deh? Jadi dia upper apa deh? Pakai kasus apa? Upper surface of heat apa deh? Plate ya. Ya. Di permukaan plat atas yang apa deh? Dipanaskan deh ya. Paham ya? Halo, paham ya? Ya, Pak. Nah itu nanti penting itu nanti di lapangan misalkan Anda nanti
mungkin ada perlakuan panas nih. Kalau perlakuan panas misalnya quenching misalkan itu kan biasanya spesimennya nggak tahu, itu lain lagi ya. Spesimennya silinder horizontal, poros horizontal ditutupkan dalam air. Ini pakai yang pertama nih ya. Terus kalau untuk permukaan bawahnya, permukaan bawah plat pakai geometri yang mana ya? Untuk permukaan Lower surface nomor 5, Pak. 5 ya. Nah, apa Dek? Lower Nomor 5 deh ya? of heat plate. Oh ya, pakai ini deh ya. Ini. Pakai apa Dek? Permukaan panas yang menghadap kemana Dek? Bawah. Bawah ya? Iya, Pak. Paham ya? Paham? Itu apa Dek? Sama dengan geometri apa Dek? Permukaan dingin yang menghadap kemana Dek? Atas. Ke atas ya. Itu aja ya. Itu ortelnya itu geometri yang sama ya. Paham ya? Paham ya? Paham nggak kira-kira Dek? Insya Allah, Pak. Nah, Dek, kalau untuk yang apa Dek, silinder vertikal lainnya gini Dek ya. Nih. Dek, kalau yang ini apa nih? Kasih Dek, silinder vertikal dengan apa Dek? Coba. Nih yang kasus nih geometri ke-6 Dek, apa Dek kira-kira? Halo? Iya, Pak. Dek, ini mah tinggi. Dek, ini berlaku untuk silinder vertikal deh, tapi tinggi dan diameternya apa Dek? Sama. Sama deh, deh ya, paham Dek? Nah Dek, nah untuk hati-hati deh ya, untuk silinder vertikal yang apa Dek? Apa ini? Dek, height and apa Dek? Dan diameternya apa nih? Sama ya? Iya, Pak. Maka apa Dek? Tadi karakteristik apa Dek? Karakteristik panjangnya pakai apa Dek? Pakai diameter. Ya. Jadi dimensi panjang yang dipakai untuk menghitung apa tadi Dek? Menghitung apa? Bilangan Grashof apa Dek ya? Ini Dek, mana nih? Mana Dek? Ada kan kemarin sudah ya, Grashof ya. Nah ini Dek. Jadi untuk silinder vertikal di mana tinggi dan diameternya sama, maka Dek L-nya pakai apa Dek? Pakai apa Dek? Dimensi panjangnya. Diameter ya, Pak. Paham ya? Paham ya? Tolong itu dibaca lebih lengkap ya, itu aja penting gitu. Nah itu baik ya. Nanti di lapangan, nah ini juga yang lain-lain nanti saya bahas sendiri ya. Nih. Nah, nih Dek, lihat nih Dek. Ini apa nih Dek? Untuk apa nih Dek? Untuk benda padat yang apa Dek? Tidak teratur deh. Paham ya? Halo? Iya, Pak. Nih Dek. Maka apa Dek? Karakteristik dimensi panjangnya apa Dek? Pakai apa Dek? Distance foot. Apa Dek? Jarak partikel itu apa Dek? Nah, nanti ini pakai ini boundary layer ya. Nanti ini aja nih. Jarak partikel lintasan ini, jarak partikel enggak. Ini apa distance itu apa Dek? Jadi ini jarak lintasan partikel pada ini, pada boundary layer. Nanti anak belajar nanti boundary layer. Boundary layer itu lapisan batas ya. Dan nanti ini adalah dia berapa. Jadi nanti boundary layer itu melintasi jarak berapa pada permukaan benda itu, benda padat ya. Ditolong nanti ini. Ini untuk boundary layer tuh ya, ada yang pernah dengar boundary layer? Belum ya? Ya udah, nanti aja lah. Boundary itu daerah yang terpengaruh oleh apa, Dek? Oleh tegangan geser antara fluida dengan permukaan. Dek, itu paham ya Dek ya? Paham ya? Ya. Lu, ya. Baik. Halo? Iya, Pak. Udah ya? Jelas saya kira untuk tabel 71 jelas ya? Iya, Pak. Dek, ya kalau ada pertanyaan ini aja nanti. Baik. Jadi konveksi dengan ya ini maksud dengan konveksi paksa ya, dari kata post convection ya, itu. Jadi waktu saya menjelaskan pengertian modus perpindahan panas konveksi, yaitu merupakan modus ini ya, modus gabungan. Jadi merupakan modus perpindahan panas gabungan. Itu gabungan apa Dek? Antara apa?
gabungan antara konduksi antar partikel fluida dengan apa dek? Gerakan mencampur dari apa dek? Partikel fluida ya, itu ya, paham ya? Jadi apa dek? Modus pengangkutan panasnya lewat dua mekanisme, yaitu konduksi antar partikel. Nah, konveksi dengan apa ini? Modus perpindahan konveksi dengan fluida yang dialirkan oleh ya bantuan energi dari luar ya. Oke, baik. Mengenai bedanya konveksi paksa dengan bebas, ada yang mau ditanyakan? Halo? Udah Pak. Atau Sudah saya Pak. mintalah 1 atau 2 orang memberikan contoh kasus perpindahan panas konveksi paksa lah di masyarakat ya. Apa kira-kira contohnya? Jangan sama dengan yang pernah saya sampaikan ya, harus beda ya. Apa kira-kira? Nasi ditiup Pak. Ditiup. Terus Sama nasi yang didiamin. aduh, saya jadi lapar Boleh. Bener, Perpindahan Pak. panas. Perpindahan panasnya dari mana ke mana tuh? Kalau Dari paksa ditiup dari nasi ke udara. Ya bisa. Aduh, itu buat saya lapar Boleh. Yang lain dong, atau lagi yang lain. Ya. Tapi nasinya yang nasi masih hangat ya, masih panas ya. Iya Pak, yang baru keluar dari rice cooker. Ya, boleh lah. Yang lain satu lagi apa? Ada ya? Ya udah. Atau Besi yang sudah dilas lalu dimasukkan ke dalam air, Pak. terus airnya kumaha airnya? Air dingin. Ya, air dinginnya kumaha? Air dinginnya belum lengkap. Tadi kan ini konveksi paksa kan? Sok yang lengkap coba jawabannya. Air dinginnya gimana? Kondisi air dinginnya? Air temperatur tempat tersebut, Pak. Ya, betul tadi. Betul, berarti ada perbedaan antara tadi besi baja panas dengan air ya. Itu konveksi apa tuh? Airnya diam atau mengalir? Diam. Nah, kalau diam berarti konveksi apa? Ayo. Iya, atau konveksi apa? Bebas ya. Ini kan jelas ya, Dek. Konveksi. Jadi itu apa? Airnya harus apa, Dek? Harus apa berarti airnya? Harus mengalir ya. Ya, halo Dek ya. Dek. Oh iya, Pak. Iya, kan ini lihat nih. Konveksi dengan fluida yang dialirkan, Dek. Berarti apa, Dek? Fluidanya harus mengalir deh ya, dialirkan deh ya. Iya, Pak. Iya, kalau fluidanya diam itu mah konveksi alamiah ya, atau konveksi bebas ya. Pahamnya deh ya, lu? Kalau dicelup, Pak? Dicelup? Ya dicelup airnya diam nggak? Oh, airnya diam. Berarti konveksi bebas kan? Gitu. Ya Pak. Paham ya? Paham. Ya. Kalau gitu berarti satu lagi dong, apa? Selain yang barusan. Selain goreng pisang, selain nasi, selain tadi baja yang dicelupkan, apalagi Pak yang lain supaya ini kelihatannya masih ada yang ini belum paham betul nih. Contohnya apa? Contoh lainnya? Contoh lain? Mentega yang dipanaskan di dalam wajan, Pak. Mentega yang dipanaskan dalam wajan. Terus apanya? Dia sebutkan di mana konveksi dipanaskan. Konveksi paksanya dari mana konveksi paksanya? Di kompor Pak, dipanas api. Ya harus jelas. Coba mulai berlatih ini, belajar detail. Coba kasusnya perpindahan panas konveksi paksanya dari apa ke apa dulu, sok harus lengkap. Dari api ke wajan Pak. Iya. Ya apinya, jadi nanti mungkin apinya kan itu untuk beberapa kompor itu deh anginnya ya nanti mungkin yang anginnya itu ya anginnya
Kalau kompor biasa kan itu mah Dek, itu mah kan udah kan itunya anginnya si gasnya juga nggak digerakkan Dek, itu mah karena mengalir ke atasnya karena itu aja ya Dek, alamiah aja ya. Berarti mungkin Dek kan ada Dek di beberapa kasus emang apa Dek itu si anginnya di ini Dek ditiupkan Dek sehingga si gas apinya teh bergerak deh, terdorong deh ya. Dek, halo? Halo? Iya Pak. Ya, Dek, tolong Dek, patokannya apa Dek? Patokannya Dek apa Dek? Fluida bergerak. Dari sisi fluidanya bergerak deh, dialirkan deh ya, paham ya? Dek ada kan Dek di beberapa kasus Dek, si udaranya teh Dek, itu mah kan kalau yang kompor di dapur mah Dek, udah dari mana oksigennya Dek? Si bahan bakar LPG apa Dek? Bereaksi dengan apa Dek? Udara dari mana udaranya? Luar. Oh, dari udara atmosfer kan? Iya, Pak. Berarti itu mah udaranya juga tidak digerakkan deh ya. Ya. Atau mungkin adalah pengaruh ini kan pengaruh apa Dek? Apa Dek? Pengaruh hembusan apa Dek? Keluarnya LPG dari apa Dek? Gas. Gas itu juga bisa lah ya. Ya. Tapi ada deh beberapa kasus deh ya, itu emang untuk Anda lihat tuh deh di tempat-tempat pengecoran itu deh, itu si oksigennya juga apa deh, itu digerakkan deh ya, sehingga si nyala apinya apa deh, itu bergerak deh ya, digerakkan deh ya. Nah itu boleh tuh deh ya. Halo? Iya, Pak. Iya. Nah itu boleh tuh, itu karena jadi si gas apinya deh ditiupkan, karena deh baik angin maupun bahan bakarnya apa deh ditiupkan deh ya, betul ya? Iya, Pak. Supaya apinya besar, supaya kan api yang besar berarti apa? Disuplai dari udara yang ditiupkan, berarti itu mah baik udaranya apa deh, udara yang ditiupkan sehingga nanti si gas apinya juga apa deh, gas api hasil pembakarannya juga bergerak ya, dialirkan deh ya. Dek, halo ya? Halo? Iya, Pak. Betul ya. Pak. Tapi ini pokoknya yang namanya konveksi paksa itu adalah yang namanya modus perpindahan panas konveksi terjadi antara apa deh, batas permukaan padat dengan apa deh kemarin deh? Antara permukaan padat dengan apa? Dengan fluida di mana deh? Di sekitar? Di sekitar. Sekitarnya deh, paham ya? Iya, Pak. Nah, deh kalau fluidanya tidak dialirkan, kalau fluidanya tidak dialirkan itu konveksi apa? Alami atau apa? Bebas. Bebas. Nah kan kalau fluidanya dia dialirkan deh, maka apa? Konveksi apa? Paksa. Itu aja deh bedanya deh. Jadi bedanya apa deh? Dari sisi apa? Dari sisi kondisi fluida deh ya. Dengan hati-hati deh, nanti ada kasus lain deh, seperti tadi ada poros deh ya. Poros berputar deh. Terus berputarnya di di lingkungan udara atmosfer. Nah, misalkan temperatur poros dengan temperatur udara berbeda, itu hati-hati itu ya. Kalau putarannya tinggi deh ya, itu apa dari situ deh? Berlaku apa deh? Modus perpindahan panas konveksi apa? Apa? Halo? Konveksi, Pak? Hati-hati deh ya, hati-hati. Ya itu kasus lain tuh ya. Kasus lain ya. Itu nanti ada kajiannya ada itu. Ya. Baik ya, teruskan. Halo, ini Dek, tadi HC kali A kali delta T. HC-nya apa ya HC-nya ya? HC-nya apa? Ya, koefisien perpindahan panas konveksi ya. Kalau A-nya apa A-nya? Luas permukaan. Ya. Jawabannya yang jelas jawabannya ya. Luas permukaan ini ya, benda ya. Atau luas permukaan benda di mana perpindahan panas konveksi berlangsung ya, itu aja ya. Itu lebih bagus ya. Ya. Jadi luas permukaan benda di mana perpindahan panas konveksi berlangsung itu aja. Itu penting tuh di jawabannya dibuat selengkap-lengkapnya ya. Jadi Dek kalau misalkan kalau temperatur permukaan bendanya lebih tinggi daripada temperatur tidak, delta T itu apa dikurang apa? Dek. Ulangi, Pak. Maaf, Pak. Kalau misalkan nanti temperatur
temperatur permukaan benda lebih tinggi daripada temperatur fluida di sekitar benda, maka delta T-nya apa dikurang apa? Temperatur benda dikurang temperatur lingkungan. Temperatur lingkungan ya. Misalkan tadi temperatur permukaan bendanya 35 derajat Celcius, temperatur udaranya 30 derajat Celcius. Berarti berapa delta T-nya? Apa dikurang Iya, apa? Benda dikurang 35 dikurang berapa? 30, Pak. 35, ya itu aja ya. Itu aja. Dah, bagus. Nah, bagus deh ya. Seperti hanya pada konveksi bebas deh ya. Jadi metode yang digunakan di dalam menentukan HC yaitu menggunakan pendekatan analisis dimensional yang digabung dengan apa deh? Dengan kaji eksperimental deh ya. Nah dia dari hasil analisis dimensional deh ya. Pernah belajar metode analisis dimensional? Pernah belajar? Halo? Lupa di mata kuliah apa? Mekanika fluida. Iya, mekanika fluida ya. Kita ini deh, itu untuk mencari rumus ya, untuk mencari rumus pada suatu fenomena ya. Itu aja. Sana ada fenomena yang belum ada rumusnya deh ya. Belum ada rumus yang menghubungkan. Misalkan ada fenomena apa yang nggak tahu, fenomena banyak lah. Jangan fenomena apa deh? Fenomena kekuatan apa ya? Misalkan fenomena nggak tahu, mungkin contoh nggak tahu ya, contoh ini aja lah, contoh kasar. Misalkan fenomena kekuatan apa? Kekuatan jadilah fenomena apa ya? Fenomena gaya dari dari udara ke bola ya, D ya. Nah dari bola deh ya. Nah bola yang dari bahan tertentu ya, dari bola sepak bola ya kan. Nah, itu banyak bagaimana gaya yang bekerja, gaya gesek dari udara ke bola kalau dia ditendang dengan kecepatan sekian. Nah, itu bagaimana mencari gayanya ya. Nanti ternyata banyak tuh pengaruh temperatur udara, temperatur mungkin juga bahan dari permukaan bola gitu ya. Terus bagaimana gerakan bolanya, jangan-jangan juga sambil melintas juga dia sambil berputar. Itu penting tuh, bagaimana pengaruh gaya dari udara terhadap bola. Nah, itu bagaimana rumusnya deh ya. Nah, itu kan nanti apa parameter yang berpengaruhnya tadi. Misalkan deh temperatur udara ya, terus permukaan bola ya deh ya. Mungkin berat bola ya. Ya, deh misalkan mungkin juga tadi deh cuaca deh ya. Penting. Nah, itu kita mau cari nih ya rumus hubungan antara gaya dari udara dengan parameter-parameter barusan, permukaan kekasaran bola, temperatur udara ya itu ya temperatur dan macam-macam. Nah, itu namanya apa tadi deh? Analisis apa? Halo? Iya, Pak. Dimensional ya, itu aja ya. Oke, baik. Baik. Teruskan. Ya. Nah, halo, teruskan deh ya. Halo. Nah, dia nanti dari hasil analisis dimensional ya, ternyata koefisien perpindahan panas konveksi HC untuk konveksi bebas ya. Itu apa, Dek? Di sini F itu apa kira-kira F tuh, Dek? Apa kira-kira F di sini? Halo, F ini apa di sini? Fungsi ya. Dari kata function. Jadi fungsi. Jadi F itu apa, Dek? Dipengaruhi oleh HC itu dipengaruhi oleh apa tadi? Bilangan Reynolds dan apa, Dek? Waktu itu apa? PRT bilangan Prandtl ya. Ya, Dek. Jadi tolong deh ya, ini ada dari hasil analisis dimensional ya.
Jadi nanti HC itu bisa dinyatakan dalam bentuk rumus dan rumusnya bergantung pada apa? Bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl ya. Masih ingat ya bilangan Prandtl ya? Itu apa, Dek? Perbandingan antara apa waktu itu, Dek? Viskositas kinematik dan apa ya? Halo? Dan apa, Dek? Difusivitas rumus apa rumusnya, Dek? Persamaan Prandtl. Itu viskositas kinematik dibagi apa ya? Halo, Dek? Dibagi apa? Difusivitas thermal. Itu atau apa, Dek? Apa pengertian itunya dasarnya, yaitu perbandingan antara apa, Dek? Pengertian dasar dari ini apa? Bilangan Prandtl, perbandingan antara panas yang diteruskan oleh partikel fluida dengan panas yang di apa? Waktu itu sudah ya. Perbandingan antara panas yang diteruskan oleh partikel fluida dengan panas yang disimpan. Itu tolong dipahami deh, itu konsep deh ya. Konsep ya. Iya kan? Jadi partikel fluida itu ya pada saat menerima panas dari partikel yang lebih tinggi temperaturnya ya. Jadi sebuah partikel itu akan menerima panas dari partikel di sekitarnya yang lebih tinggi temperaturnya. Kemudian kan dia dia sebagian tuh ada yang disimpan, ada yang sebagian langsung diteruskan deh ya. Nah, Dek, perbandingan antara yang diteruskan dengan yang disimpan itu namanya apa, Dek? Bilangan apa? Dek. Nah, itu ya, itu rumusnya apa deh persamaannya, Dek? Yaitu viskositas kinematik dibagi apa? Difusivitas itu penting deh ya, itu penting. Itu rada konsep ya, konsep dasar sekali. Nah, tolong ya. Dek, adapun bilangan Reynolds ya, ini nanti Dek, nanti sebelum saya menjelaskan Nusal, itu bilangan tolong deh ya, tidak punya satuan yang menyatakan apa, Dek? Kondisi aliran fluida, Dek. Itu bilangan Reynolds ini. Nah, Dek, nanti Dek untuk beberapa ini deh HC juga Dek sering dinyatakan dalam bentuk apa? Bilangan tidak berdimensi, namanya bilangan Nusal ya. Ditolong ya. Jadi penulisan lain dari HC adalah menjadi bentuk apa? Bilangan tidak berdimensi, yaitu namanya bilangan Nusal. Sama nanti ini berkaitan dengan apa? Perpindahan panas ya. Untuk suatu kasus perpindahan panas konveksi, makin besar bilangan Nusalnya, maka HC makin besar. Dek, kalau HC makin besar, bagaimana Q-nya, Dek? Besar. Makin besar. Tolong ya. Jadi ini mah penulisan lain HC dalam bentuk bilangan tidak bersatuan. Ya, tolong bilangan Nusal itu tidak bersatuan ya. Tolong deh. Pak, dari mana HC itu? Tolong deh. Ini HC itu sebagai fungsi itu bukan hasil, bukan ini ya. Ini hasil apa? Analisis dimensional. Nah, bilangan Reynolds ini yaitu bilangan tak bersatuan yang menyatakan kondisi aliran fluida. Ya. Nah, masih ingat, Dek? Atau boleh rejim, Dek? Kondisi aliran fluida itu apa diterangkan sebagai apa, Dek? Rejim aliran ya, rejim aliran. Masih ingat rejim aliran ada berapa, Dek? Rejim aliran fluida? Ada laminer, turbulen ya. Terus nanti kalau perubahan laminar ke turbulen namanya apa, Dek? Kondisi apa? Transisi deh. Transisi. Nanti rejim aliran itu ada dua, laminar dan turbulen. Kalau transisi mah, Dek, peralihan deh ya. Kalau Anda misalkan ingin mengubah, ya kan, Dek, alirannya mula-mula awal-awal laminar, terus dia berubah ke turbulen tuh lewat itu deh ya, lewat dulu peralihan namanya apa, Dek? Transisi deh ya. Halo? Dek, paham ya deh, jadi transisi dari laminar ke turbulen. Ya. Oke, baik. Dek, aliran itu apa, Dek? Aliran itu bisa dibagi secara garis besar dibagi dua, aliran di dalam saluran, aliran apa, Dek? Aliran di permukaan luar deh ya.
Dek, kalau aliran di dalam pipa itu apa ya? Termasuk apa, Dek? Aliran di dalam apa, Dek? Saluran, Dek ya? Halo, ya. Nah, Dek, untuk aliran di dalam saluran ya, aliran di dalam saluran. Nah, kalau salurannya berbentuk sirkular, penampangnya, Dek, dinamakan apa, Dek? Halo? Pipa. Pipa ya. Pipa itu apa, Dek? Saluran yang berpenampang apa? Sirkular, Dek ya. Nah, ini hasilnya, Dek, yaitu bilangan Reynolds-nya apa, Dek? Rho kali Pi kali D dibagi apa? Mu, Dek ya. Rho-nya apa? Massa lu Ya, Pak. Sejenis, ya. Pak. Iya. Waduh. P-nya apa nih? P-nya apa, Dek? Kecepatan rata-rata ya. D-nya apa, Dek? Kira-kira? Diameter. Diameternya diameter luar, diameter dalam. Diameter dalam, Pak. Ya, diameter dalam ya. Kan kalau Aliran ada dalam. fluida iya, kan kalau fluida mengalir dalam pipa pasti apa? Diameter dalam, diameter luar mah tidak peduli ya. Paling itu mah nanti pengaruhnya kemana? Ke kekuatan ya. Makin besar diameter luarnya, makin kuat. Berarti makin mahal pipanya ya. Tapi itu mah ada standarnya deh ya, pakai schedule 40 itu ya. Jadi kalau diameter sekarang mah pipanya harus pakai standar ukurannya supaya bisa saling tukar ya. Misalkan pipa merek A, merek B itu kalau misalkan rusak bisa ditukar deh ya. Gitu ya. Karena ukurannya apa deh? Sudah standar ya. Nanti kalau nggak standar gimana ya? Oke, itu namanya bisa mampu tukar ya dari sisi ukuran. Baik. Oke, jadi apa nih, Dek? Jadi D itu diameter dalam ya. D, P-nya apa? P ini? Coba bisa nggak lebih lengkap? Nah, apa nih? Coba. Kecepatan apa, Dek? Rata-rata aliran. Kecepatan rata-rata ya? Rata-rata deh ya? Rata-rata ya? Ya. Dek, kalau kecepatan aliran dalam pipa tuh kecepatan aliran di dalam pipa deh. Ya itu dari dinding ke tengah tuh sama nggak deh? Seragam nggak kecepatannya? Nih, lihat nih, sebentar, lihat nih, coba lihat nih, sama nggak ada kecepatannya, Dek? Ini aliran ya, aliran di dalam saluran pipa. Coba, Dek, dari dinding ke tengah, berubah nggak, Dek? Berubah. Tertinggi di mana? Kecepatan tertinggi? Di garis sumbu ya? Iya. Kalau di dinding, berapa nih kecepatan aliran di dinding? Nah, didekati 0 ya. Didekati 0. Makanya apa, Dek? Makanya pakai apa? Pakai konsep apa? Kecepatan rata-rata ya? Paham ya? Paham. Karena distribusi kecepatan aliran di dalam salurannya tidak seragam, tidak merata ya. Itu aja ya. Oke, baik. Ya, itu tolong dipahami ya. Nah, maka kalau kecepatan itu ada saluran ya, di dalamnya mengalir fluida. Nanti saya jelaskan ya. Mencari kecepatan rata-rata gimana ya? Coba ada yang masih ingat nggak? Bagaimana cara mencari kecepatan rata-rata? Ada yang ingat? Itu debit dibagi apa, Dek? Dibagi luas penampang ya. Iya, jadi kalau debitnya sekian meter kubik per detik, luasnya sekian meter persegi, maka kecepatan rata-ratanya meter per detik deh ya. Itu deh, debit, tahu debit ya. Debit itu bisa simbolnya Q besar, luas penampang A. Jadi dia kecepatan rata-rata Q dibagi A, Q-nya debit, itu laju volumetrik atau laju aliran volume dibagi luas penampang ya. Nah, ini demikian deh ya. Di sini masih berkembang nih. Nanti di sini sudah berkembang penuh. Di sini mah distribusi kecepatannya sudah tetap stabil namanya. Kalau sini masih berubah, namanya ini aliran sedang berkembang. Belajar dari mekanika fluida. Halo? Teruskan ya. Baik, Pak. Oke, baik. Tadi mengenai kecepatan rata-rata, paham ya? Halo? Ya Allah, Pak. Paham ya. Nah, tadi D-nya diameter dalam pipa ya. Ya, diameter pipa, diameter dalam. Rho-nya apa, Dek? Massa jenis fluida ya.
Tadi mu itu apa? Viskositas apa? Lalu D, viskositas dinamik. Kalau ini P kecil, sorry ya. Viskositas apa? Kinematik ya. D, bagaimana hubungan antara viskositas kinematik dengan viskositas dinamik? Yaitu apa dibagi apa? Lalu? P sama dengan apa, Dek? P kecil ini. Viskositas kinematik itu apa? Mu dibagi apa? Dibagi rho. Ya, dibagi rho. Bagus ya. Ya, bagus dibagi rho ya. Nah, itu ya. Oke, baik. Nah, Dek, ini rejim aliran ya. Nih, rejim aliran di dalam rejim aliran untuk aliran di dalam pipa deh atau di dalam saluran. Pak, gimana kalau salurannya ini sistem ductingnya berbentuk segi empat? Nah, gimana nanti ya? Be, ada nggak deh saluran tertutup yang segi empat? Ada nggak? Ada. Ada. Itu gimana diameternya? Ayo. Itu di mekanika fluida dijelaskan tuh di mekanika fluida. Menggunakan diameter hidrolis deh ya. Ya. Yaitu 4 kali luas penampang dibagi apa, Dek? Dibagi keliling deh ya. Jadi untuk penampang yang tidak sirkular, tidak melingkar, untuk penampang yang lingkarannya tidak sirkular, Dek, maka diperkenakan diameter hidrolis, yaitu sama dengan 4 kali luas penampang dibagi apa, Dek? Keliling. Ya, paham ya? Jadi kalau ada penampang, kalau ada saluran berbentuk segi empat, bujur sangkar ya, panjang sisinya 5 cm, berapa diameter hidrolisnya, berapa DH-nya? Halo? Jadi ada saluran berbentuk segi empat, bujur sangkar, panjang sisinya 5 cm, berapa diameter hidrolisnya? Tadi kan apa deh rumus diameter hidrolis teh? Iya, 4 kali luas penampang dibagi berapa? Dibagi kebas. Iya, 5 cm kan. Tadi berarti luas berapa deh luas penampangnya? 5 kali 5 ya? Ya, Pak. 25 dikalikan 4, 100. 100 kan seberapa kelilingnya? 5 kali 5 kali 5 kali, 5 tambah 5 kali 4 ya, 20 ya? Berarti 100 dibagi 20. 5, Pak. 5 cm ya, panjang ya? Ya, Pak. Itu. Ya, penting ya itu. Kalau untuk yang saluran yang tidak sirkular itu pakai diameter hidrolis ya. Baik ya, teruskan. Nah, jadi nanti ini ada ini ya. Ada batasan umum untuk bilangan Reynolds ya. Kalau ini batasan umum deh ya. Ya, umum. Di beberapa buku, kalau di buku Holman pakai ini batasannya. Mungkin nanti di apa-apa. Jadi rejim aliran tuh kalau laminer, apa deh bilangan Reynolds-nya apa? Di bawah, kurang atau sama dengan berapa deh? 2000. 2000. Kalau bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 2000, lebih kecil dari 4000, apa deh? Transisi. Kalau ini apa nih dibacanya? Apa sebenarnya ini? Apa dibacanya ini? Dibacanya apa? Lebih dari sama dengan Lebih besar. Lebih besar sama dengan apa? 4.000. Ya itu ya, lebih besar atau sama dengan 4000 itu turbulen ya. Halo. Deh, coba sebutkan ciri-ciri aliran turbulen ya. Ciri-cirinya umum aja lah, ciri yang umum. Apa? Bagaimana kondisi alirannya, aliran turbulen? Halo. Arah alirannya tidak seragam, Pak. Arah aliran tidak seragam. Jadi kemana aja gitu, nggak satu arah semuanya gitu. Ya, kalau itu mungkin aliran apa deh? Alirannya acak aja deh ya, alirannya acak deh ya. Ya, Pak. Ya, alirannya acak aja ya. Kan deh turbulen itu kan kalau aliran acak tuh namanya apa deh? Berarti turbulen. Jadi ya. Ya.
Kalau alirannya teratur, dek, itu apa dek? Ciri utama aliran apa? Laminar, Pak. Kalau alirannya tidak teratur atau acak, itu apa dek? Aliran turbulen, ya. Paham ya? Kalau ciri-ciri lainnya apa dek? Misalnya aliran laminar apa dek? Kecepatannya rendah. Kalau turbulen itu apa dek? Kecepatannya tinggi. Tinggi, Pak. Itu aja deh ya. Itu aja deh ya. Ya. Atau kalau mau lebih detail, kalau melihat itunya, apa namanya, kalau melihat garis itunya, garis lintasannya, gitu ya. Jadi garis lintasan tuh garis arus ya. Garis arusnya tuh nggak teratur streamline-nya ya, garis arusnya. Jadi terus itu kalau yang tahu ya garis arus ya, garis ya pada saat tertentu kecepatan, garis yang menyinggung kecepatan pada saat tertentu itu namanya garis arus ya. Itu aja. Atau garis lintasannya tidak teratur, jadi garis lintasan fluidanya tidak teratur, itu garis yang dilalui oleh suatu partikel fluida yang nggak teratur. Kalau partikelnya mengalir pada garis teratur, tuhnya alirannya apa? Laminar ya deh ya. Kalau yang tidak teratur itu apa deh? Turbulen. Ya, halo dek. Ya Pak. Nah, paham ya deh. Nah, Rejim dek tadi ada pertanyaan? rejim aliran itu apa ya Pak? Apa? Pengertian dari rejim aliran. Rejim itu pembagian lah. Bukan rejim itu bukannya mazhab kekuasaan ya. Kalau itu kan cuma rejim kekuasaan deh ya. Daerah rejim itu daerah deh ya. Kalau kata rejim itu lebih ke daerah aliran deh ya. Tapi itu emang terjemahan dari kata rejim ya. Halo? Ya Pak, bisa dikatakan jenis gitu. Iya, daerah aja deh. Rejim itu kan daerah, kan rejim kekuasaan, wah itu ya. Itu emang belum ada ini belum ada sebuah kata yang sepadan belum ya. Maka itu aja diambil aja adopsi dari bahasa Inggris terjemahkan apa? Rejim ya gitu ya. Ya Pak. Seperti modus lah. Modus kan gitu masih bahasa asing ya. Iya Pak. Kan bahasa Indonesianya nggak mekanisme, bukan mekanisme ya. Mungkin yang paling mendekati tapi sebenarnya bukan, makanya masih pakai apa modus ya. Halo ya. Iya Pak. Itu kayak gitulah. Jadi banyak bahasa asing yang belum sesuai, yang belum ada kata sepadannya ya dengan bahasa Indonesia ya. Itu aja. Paham ya deh ya? Kira-kira gitu ya. Halo? Makasih Pak. Ya. Teruskan ya untuk aliran di atas plat, atau ini aliran di permukaan luar. Jadi aliran itu secara garis besar bisa dibagi dua, aliran di dalam saluran, ya. Jadi aliran di permukaan luar ya, aliran di permukaan luar, ya. Jadi kalau aliran, sana ada sebuah silinder horizontal ya. Di luarnya itu ada aliran melintasi silinder. Itu termasuk apa tuh? Rejim aliran apa tuh? Dari aliran yang melintasi silinder atau pipa. Halo? Aliran melalui pipa. Enggak, aliran yang melintasi ini aliran yang melintasi silinder. Bukan aliran melintasi Tanda ini misalkan ada sebuah pipa ini ya. Pipa aliran untuk mengalirkan gas, ternyata harus menyeberang sungai, melintasi itu jadi sebuah pipa tersebut dipasang itu menyeberangi sungai, sehingga air sungai kadang-kadang ya kalau lagi banjir itu melintasi apa namanya melintasi apa namanya pipa itu, yaitu termasuk aliran apa aliran di permukaan luar atau aliran dalam pipa? Aliran Permukaan luar Pak. Bukan luar luar. ya, iya, namanya juga itu kan, itu namanya alirannya itu menyilang, mengalir secara menyilang pada silinder. Jadi termasuk apa kasus
aliran di permukaan luar deh ya. Paham deh ya? Atau aliran di atas plat itu mah enggak, itu mah sederhana ya. Aliran di atas permukaan plat itu aliran permukaan luar deh. Itu penting ya. Nah, untuk aliran di atas plat, misalnya contoh enggak, salah satu kasus aliran di permukaan luar adalah aliran di atas plat. Ya. Nah, maka apa deh persamaan bilangan Reynolds seperti ini ya, yaitu tetap RE itu RE, E-nya kecil ya. Itu nama bilangan Reynolds ya. Jadi rho kali U kali L dibagi mu. Dia tadi kan pi itu apa deh? Pi itu naon dibagi naon tadi pi teh pi kecil teh. Mu dibagi naon? Bagi rho. Rho, sehingga persamaan bilangan Reynolds yang rho U L dibagi mu bisa ditulis gini. U besar kali L besar dibagi pi kecil. Nah, U-nya apa deh U-nya? Kecepatan aliran B. Kalau L-nya apa? Panjang plat. Panjang pelat ya. Nah, ini dia ada batasannya ya. Nah, mungkin ini Dek kesini dulu ke sini. Aduh, saya nih. Nah, ini gambar lah nggak apa-apa. Itu saya ambil dari buku apa lupa ya saya ini mungkin dari buku apa ya, Frank White kayaknya Frank Inkropera mungkin Pak. Oh, Inkropera deh ya? Ya. Anda punya Inkropera, punya? Punya Pak. Oh, itu sudah ya? Dulu kemarin saya kasih tahu ya. Ya, nah lihat nih Dek nih. Dek yang mana deh aliran bebas Dek? Ini apa Dek? Ini plat deh ya? Halo, ini plat ya, plat datar ya, ini plat ya? Halo? Dek? Ya, Pak. Ini plat, ini aliran nih, aliran apa nih Dek? Aliran fluida deh ya? Dek, aliran, ini aliran namanya apa Dek? Aliran B. Apa Dek? Apa pre-stream itu apa? Pre-stream? Aliran bebas. Aliran bebas ya? Nih. Dia ada pelat ya, ini supaya paham nih. Dia ada pelat ditempatkan di aliran bebas ya. Ini dia masih aliran bebas ya. Halo ya. Ya. Ini aliran deh. Di sini mah apa deh? Aliran di sini mah belum ada pelat deh ya. Halo ya. Dek. Dek dari sini ke atas ke bawah tidak ada pelat. Terus sini apa deh? Dipasang apa deh? Dipasang apa? Ditempatkan apa? Halo? Ditempatkan sebuah plat ya. Paham ya? Maka apa Dek? Dek ini yang diperhatikan apa yang diperhatikan Dek? Permukaan plat bagian atas ya. Paham ya? Maka apa Dek? Dek kira-kira antara fluida, ini harusnya sih nanti belajar di mekanika fluida ya. Dek antara fluida dengan permukaan plat apa Dek? Ada interaksi berupa apa Dek? Berupa apa? Geser? Gesekan ya, atau hasilnya apa? Shear stress, tegangan geser ya. Tegangan geser antara apa deh? Antara fluida dengan permukaan apa? Benda. Namanya plat ya, bendanya plat ya. Antara tegangan geser antara plat dengan permukaan. Sorry, antara plat dengan fluida deh. Paham ya deh ya? Dek, halo? Ya, Pak. Ya dek. Dek menurut Anda tegangan geser antara fluida dengan permukaan plat mempengaruhi fluida di atasnya nggak kira-kira? Coba ini dulu pertanyaan umum dulu. Apa? Berpengaruh nggak? Pengaruh, Pak. Pengaruh deh ya. Nah, Dek, pengaruh tegangan geser, Dek, tegangan geser dari, Dek, kalau berdasarkan aksi reaksi ya, tegangan geser dari fluida terhadap plat, kemana arahnya, Dek? Ini kan ke sana deh ya. Ini kan dari ke arah X positif kan ke kanan. Jadi pertanyaan saya, tegangan geser dari fluida terhadap plat kemana arahnya? Ke kanan kah? Ke kiri kah? Hati-hati ya jawabnya ya. Tegangan gesernya ke kiri, Pak. Ke arah Hati-hati. Jadi coba hati-hati jawab Dek. Dek, kalau ada plat ya ditempatkan di sini di aliran ke kanan. Maka Dek ini apa Dek? Plat ini akan terdorong kemana Dek? Ke kanan ke kiri? Akan terdorong ke arah X mana? X positif, X negatif. Positif berarti apa, Dek? Ya berarti dia dari mana gaya itu, Dek? Gaya itu apa? Tegangan kali apa, Dek? Tegangan geser kali apa? Kali permukaan? Halo? Halo? Halo Pak. Halo?
Dek, berarti tegangan geser dari fluida terhadap plat kemana arahnya? Long, Dek. Ke kanan. Betul, ke kanan ya. Ke X positif. Betul nggak? Betul nggak, Dek? Betul nggak kira-kira? Betul ya? Kalau tegangan geser dari plat terhadap permukaan, kemana arahnya, Dek? Sebaliknya ya? Kemana? Ke kiri? Itu kan aksi reaksi deh ya. Aksi reaksi kan? Oh, tegangan geser dari fluida terhadap plat itu ke kanan. Coba aja kalau ada nih, sok Anda salah megang plat kecil di dalam air saluran, maka apa? Dia akan terdorong kemana? Ke kanan ya. Karena apa deh itu? Karena ada apa? Tegangan geser. Paham nggak, Dek? Paham nggak? Halo, paham ya? Halo, ini volume suara saya gimana? Masih jelas? Jelas, Pak. Ya. Halo ya. Dek, tegangan geser antara fluida dengan permukaan itu berpengaruh nggak, Dek, terhadap fluida di atasnya? Pengaruh. Pengaruh, Pak. Nah, Dek, pengaruh tegangan geser permukaan plat terhadap fluida namanya apa, Dek? Daerah yang terpengaruh oleh tegangan geser. Tolong ya, sebahasnya. Daerah di atas, daerah aliran di atas plat. Ini lengkap nih bahasanya nih. Itu kalau di saya sih itu, kalau di mekanika fluida yang saya ini sih lengkap. Dek, daerah aliran di atas plat yang apa, Dek? Yang dipengaruhi oleh tegangan geser antara fluida dengan permukaan plat dinamakan apa, Dek? Masih ingat, Dek? Namanya daerah apa namanya? Nah, ini nih, boundary apa? Boundary Layer. atau apa bahasa Indonesianya? Ini lapisan batas. Paham ya, deh? Daerah lapisan batas. Paham ya, deh? Paham ya, deh? Jadi Dek, di daerah sini sampai di mana, Dek, pengaruhnya, Dek? Sampai sini ya? Iya, Pak. Makin ke belakang, Dek, makin ke hilir, pengaruhnya makin apa, Dek? Makin besar nggak pengaruhnya? Iya, Pak. Ya, betul nggak? Betul nggak? Betul. Dek, kalau daerah sini terpengaruh nggak daerah sini? Tidak. Namanya tadi apa? Free stream. Atau apa bahasa Indonesianya apa? Aliran. Aliran bebas. Iya. Sekarang paham ya, Dek? Paham nggak kira-kira? Nah, Dek, lihat, Dek, di daerah aliran, sorry, Dek, di daerah lapisan batas apa, Dek? Kecepatannya berubah nggak, Dek? Berubah. Nah, sedangkan di daerah lapisan, sorry, di daerah yang bebas, Dek, kecepatannya apa? Seragam, Dek, ya? Halo? Dek, seragam seperti ini, Dek, ya? Paham ya? Dek, jadi di daerah yang bebas sama, Dek, kecepatannya seragam sebelum apa, Dek? Seperti distribusi kecepatan apa, Dek? Sebelum menyentuh apa? Plat, permukaan Paham plat. ya, Dek? Paham ya, Dek? Paham nggak kira-kira? Halo, yang lain paham nggak? Kalau nggak paham, nanya deh. Halo? Halo? Ya, Pak. Yang lain? Pada kemana nih yang lain nih? Paham nggak? Dia yang dimaksud dengan kecepatan aliran bebas seperti apa, Dek? Kecepatan di mana, Dek? Di dalam aliran. Kecepatan. Iya, apa deh belajar bicara yang lengkap, deh. Coba, Dek, dari sekarang berlatih ya, emang ini latihan. Dia pendidikan itu di dalamnya pasti ada proses latihan. Apa sebab? Jadi kecepatan aliran bebas, kecepatan yang bagaimana, Dek? Kecepatan aliran bebas tuh U itu tadi nih. Nih. Coba lihat. Nih. Apa, Dek, ini maksudnya kecepatan aliran bebas? Ini harusnya pakai utah hingga ya. Halo? Coba, Dek, apa yang dimaksud dengan kecepatan aliran bebas? Dek. Coba kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kecepatan aliran bebas? Halo? Kecepatan yang berada di luar Lapisan, daerah lapisan daerah Iya. lapisan batas. Ya udah, atau gini aja, udah kecepatan di mana, Dek? Kecepatan di daerah aliran gitu ya, gampang kan ya? Apa tuh daerah aliran bebas? Daerah yang tidak terpengaruh oleh apa, Dek?
Baik. Atau boleh, apa yang dimaksud dengan daerah aliran bebas? Daerah di atas apa, Dek? Di luar apa? Di luar Velocity lapisan boundary apa? layer. Di daerah lapisan batas, Batas. ya. Dek, kalau di daerah lapisan batas apa, Dek? Ini terpengaruh oleh apa, Dek? Oleh tegangan geser antara permukaan dengan fluida. Dek, pengaruhnya makin ke hilir, makin apa, Dek, pengaruhnya? Makin besar, makin tinggi deh. Kalau dari gini deh, makin besar deh ya. Nah, Dek, jarak dari permukaan. Dek, nah, Dek, ini namanya apa, Dek? Ini apa namanya, Dek? Tebal apa nih? Tebal lapisan batas. Simbolnya apa nih, simbolnya? Delta. Ini nih. Nih. Itu namanya apa? Do deh ya. Do. Itu apa, Dek? Tebal lapisan Lalu lapisan batas sampai ada lapisan batas namanya hidrodinamik ya. Nanti ada, Dek, ini juga ada apa lapisan batas apa, Dek? Termal deh ya. Halo ya. Ini apa, Dek? Ini mah, Dek, distribusi apa? Temperatur ya. Paham ya, Dek ya? Halo, paham ya, Dek ya? Mantap. Baik. Atau ada ini materinya rada lumayan ini rumit. Coba barangkali ada pertanyaan dulu, silakan. Halo, teruskan ya. Baik, Pak. Ya. Nah, L itu panjang plat ya tadi. Nah, ini lihat gambar nih, panjang plat. Nah, ini panjangnya ya. Silakan. Ini, Dek. Kalau di ini, Dek, di ujung hulu ini namanya trailing ya. Ini namanya tadi ini ujung ada ujung apa ya? Dek, kalau leading edge dan ada apa, Dek? Trailing. Dek, kalau trailing edge itu apa, Dek? Ujung belakang ya, ujung hilir ya? Dek, ini namanya leading edge. Edge itu apa berarti, Dek? Ujung depan ya? Ujung hulu ya, Dek ya? Ujung hulu dan ujung hilir namanya, Dek? Trailing apa? Trailing edge ya. Dek, di sini berapa, Dek? X-nya sama dengan berapa di sini? 0. 0 ya. Makin ke belakang X-nya makin besar ya. Halo? Ya. Paham ya? Paham ya? Dek, kalau ke atas, kalau di sini berapa Y-nya di sini? Y. 0 juga. 0 ya. Ini namanya apa, Dek? Titik koordinat ya. X0, Y0 ya. Paham ya? Nah, Dek, berarti kalau namanya Reynolds X berarti apa, Dek? Itu jarak dari sini berapa? Dek, berapa Reynolds pada jarak X ini, Dek? Berarti apa ini? Reynolds X deh ya. Berarti X-nya ini deh ya, L-nya deh ya. Lalu, Dek, jangan bilangan Reynolds X. Berarti Reynolds berarti apa, Dek? Kembali ke sini berarti apa? Rho kali U kali X deh ya. Halo? X ya, X itu berarti apa? Jarak dari tepi hulu ke hilir deh ya. Halo ya. Itu namanya bilangan Reynolds lokal ya. Oke. Nah, ini, Dek, ini ada batasan umum nih. Rejim aliran, kalau laminar deh ya. Kalau laminar berarti apa, Dek? Umumnya, Dek? Reynolds-nya di bawah berapa? 500.000. Bawah 400.000. Kalau transisi berarti apa? Juta. Di atas lebih besar sama dengan berapa? 500.000. Lebih kecil sama dengan berapa? Juta. Juta ya? Juta. Oh, turbulen berarti apa, Dek? Turbulen? Di atas 1 juta. Ya, itu ya. Lebih besar dari 1 juta. Paham ya, Dek ya? Paham ya? Udah. Ada pertanyaan, silahkan ya. Oke. Nah, bagaimana menentukan HC, Dek ya? Ini apa, Dek? Cara menentukan HC, Dek ya? Dek, tadi, Dek, coba kembali tadi, Dek. Dari hasil analisis dimensional, ya, perbedaan antara koefisien konveksi untuk konveksi bebas dan konveksi paksa, apa, Dek, perbedaannya, Dek, dari hasil analisis dimensional? Coba. Bilangan Reynolds. Iya, bedanya apa, Dek, tadi? Kalau di konveksi paksa, Dek, HC atau bilangan usahanya apa, Dek? Dipengaruhi oleh apa? Bilangan Reynolds, Dek ya. Dek, kalau Prandtl mah, Dek ya, itu berpengaruh baik di konveksi paksa maupun konveksi apa, Dek? Bebas ya. Kalau di konveksi apa? Di konveksi bebas, Dek, hasilnya dipengaruhi oleh apa, Dek?
Grasshop, paham ya? Enggak, grasshop dan tarantula itu bedanya deh ya. Lu ya? Ya? Paham ya deh ya? Paham ya? Oke. Baik. Nah. Coba berikan contoh-contoh aliran ini deh, aliran di permukaan luar selain aliran di atas plat. Coba contohnya apa? Penting nih. Tadi kan katanya kata Pak Menteri sekarang mah harus kurikulum teh kasusnya berbasis itu, berbasis kondisi di masyarakat industri berarti kalau mesin mah ya. Coba apa contohnya deh aliran di permukaan luar selain aliran di atas plat. Tadi kan saya sudah memberi contoh apa tuh deh? Tadi Di aliran apa? Melintasi apa? aliran air sungai, Pak. Nah, tadi saya aliran menyilang melintasi apa deh? Melintasi pipa deh ya. Pipa di atas sungai. Coba apalagi tidak harus sungai ya. Akan apalagi contohnya deh? Apalagi coba contohnya. Ayo. Radiator yang Coba, dilintasi coba angin. deh. Coba apa deh? Bisa nggak lebih detail deh? Bisa nggak lebih detail? Udara Apa? bebas Di bagian yang apanya deh? Di bagian melintasi apanya coba? sirip sama pipa luar radiatornya, Pak. Oh. Oh, dari sirip pada saat kendaraannya melaju deh, Ya, Pak. boleh lah, boleh dari sirip ya, kan anginnya, kan itu anginnya, udaranya bergerak angin ya, Ya, Pak, angin, Pak. boleh. Apalagi, coba apalagi, halo yang lain, dek, kalau misalkan dek ada ini dek, ada kabel ini dek, jaringan ini listrik tegangan tinggi dek, halo, dek itu kawatnya panas nggak dek kira-kira dek? Panas ya. Nah, terus kalau pada saat ada angin itu kasus apa tuh dek? Perpindahan panasnya dari apa ke apa dek? Dari kawat ke lingkungan, Pak, Bisa lingkungannya apa? Ke ke angin. Betul nggak? Betul. Itu konteks itu perpindahan panas dari mana tuh? Apa tuh? Dari permukaan luar atau dari apa? Dari permukaan luar. Iya dek, itu contoh deh ya, contoh itu. Jadi dari kawat tegangan listrik ya terhadap apa? Angin deh. Kalau hanya udara berarti konveksinya apa tuh dek? Kalau udara, kalau diam Bebas. bebas. Tapi kalau misalkan udaranya bergerak atau menjadi angin, maka jadi konveksi apa? Paksa. Itu termasuk apa dek? Kasus apa? Aliran pada permukaan apa? Plat. Luar. Luar. Dek, alhamdulillah sudah adzan. Gimana nih? Ada usulan nggak untuk kuliah hari ini?